wabarakatuh. Jadi pada hari ini kami akan menjelaskan hasil observasi kami di salah satu bengkel yang berada di Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Fatih Ramadan Sirait dengan NIM 1124091 bersama dengan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Andrew Prayoga dengan NIM 1124084. Dengan saya ada Gunawan Arasi dengan NIM 1124092. Saya Silviana Natasha dengan NIM 1124070. Saya Nalpan Cipangestu dengan NIM 1124085. Nah, apa sih ergonomi? Ergonomi mempelajari hubungan antara manusia dengan lingkungan kerja untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan dan produktivitas kerja. Penerapan ergonomi bertujuan untuk mengurangi risiko cedera akibat postur kerja yang tidak tepat dan beban kerja yang berlebihan. Kemudian ada tujuannya, ada 4. Yang pertama, memahami prinsip ergonomi dan aplikasinya. Yang kedua, menerapkan ergonomi dalam desain tempat kerja. Yang ketiga, mengidentifikasi risiko cedera akibat pekerjaan. Yang keempat, mengembangkan kemampuan analisis. Nah, untuk selanjutnya ada bagian dalam praktikum ini. Yang pertama itu analisis yang dilakukan pada bengkel motor atau ban. Yang kedua itu fokus pada ergonomi dasar tanpa analisis teknik kompleks. Yang ketiga itu observasi yang dilakukan dalam kondisi normal tanpa simulasi ekstrim. Nah, berikutnya itu metodologi praktikum. Yang pertama itu studi traktor, dan kedua itu observasi langsung di bengkel. Yang ketiga itu wawancara dengan mekanik. Yang keempat itu dokumentasi. Yang kelima itu analisis data dan penyusunan kesimpulan. Next. Dan di sini ada jenis-jenis ergonomi. Yang pertama ada physical ergonomics, yaitu terkait anatomi dan biomekanika dalam aktivitas fisik seperti postur kerja, material handling, gerakan repetitif, desain layout, serta keselamatan dan kesehatan. Kemudian ada cognitive ergonomic, yaitu berkaitan dengan proses mental dan interaksi manusia dengan sistem, mencakup beban kerja mental, pengambilan keputusan, interaksi komputer, stres, dan pelatihan. Dan yang terakhir ada organisational ergonomic, yaitu fokus pada optimasi sistem, sosioteknis, termasuk manajemen sumber daya, desain tugas, dan shift, manajemen mutu, serta desain partisipasi. Sini ada prinsip ergonomi. Beberapa prinsip ergonomi menurut Baiduri. 1. Mengurangi beban berlebih dan gerakan statis. 2. Mengoptimalkan ruang kerja dan jangkauan alat. 3. Memastikan postur kerja normal. 4. Meminimalkan gerakan berulang dan titik beban. 5. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. 6. Memudahkan pemahaman display dan contoh. 7. Melakukan peregangan saat bekerja. 8. Menyesuaikan kerja dengan dimensi tubuh. Terus ada prosedur kerja. Yang pertama, mengamati lingkungan sekitar stasiun perbaikan di bengkel. Terus yang kedua, mencatat kondisi penataan ruang kerja, memastikan peralatan dan sumber daya mudah dijangkau. Terus yang ketiga, mengamati dan mencatat postur kerja yang tepat serta kurang tepat untuk mencegah cedera. Yang keempat, mengevaluasi peralatan ergonomis guna mengurangi tekanan pada tangan dan pergelangan. Yang kelima, mewawancari mekanik terkait jam kerja harian sesuai kaidah ergonomi. Terus yang Terus yang keenam, mendokumentasikan hasil observasi. Ini ada data praktikumnya. Bengkel Ratu ini memiliki 3 stasiun di setiap perbaikannya. Setiap perbaikan itu hanya mampu diisi oleh 1 kendaraan. Terdapat 1 mekanik dan barang-barang yang dibutuhkan jauh dari jangkauan dan tidak tertata, yang membuat waktu kerja menjadi semakin lama. Terus posisi mekanik pada saat bekerja tidak efektif, yaitu pada posisi jongkok. Kita tahu kalau misalkan kita jongkok terlalu lama, badan mungkin bisa lebih pegel. Mungkin bisa dikasih kursi ya kalau misalkan dalam posisi jongkok atau waktu kerja yang lebih lama. Nah, di sini seterusnya ada waktu kerja berkisar 12 sampai 15 jam per hari. Jelas waktu kerja tersebut tidak sesuai dengan standar ergonomi.
analisis ergonominya itu pengamatan di bengkel Ratuban menunjukkan masalah ergonomi yang mempengaruhi kenyamanan, efisiensi dan kesehatan mekanik. Dari aspek fisik, postur kerja jongkok dan membungkuk dalam waktu lama menyebabkan pegel dan nyeri pada bagian kaki. Untuk selanjutnya itu menurunkan produktivitas. Dari aspek kognitif, kurangnya pemahaman mekanik dalam merakit komponen yang kompleks sehingga itu dapat mempengaruhi mentalnya. Yang selanjutnya itu meningkatkan resiko kesalahan. Selain itu jam kerja yang panjang yaitu 15 jam per hari menyebabkan kelelahan. Untuk kesimpulannya, bengkel motor Ratuban menghadapi tantangan dalam efisiensi operasional karena para mekanik tidak bekerja sesuai standar waktu kerja yang ditetapkan. Hal ini dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kepuasan pelanggan. Untuk meningkatkan kinerja, bengkel perlu menerapkan pelatihan dan pengawasan yang lebih ketat, serta menetapkan target waktu yang realistis dan terukur untuk setiap tugas. Dengan demikian, bengkel dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan yang diberikan kepada customer. Kemudian di sini ada saran yang kami berikan kepada bengkel tersebut. Yang pertama ada menggunakan kursi yang sesuai saat bekerja, karena yang dimana kita lihat tadi si mekanik itu posisinya jongkok. Kemudian yang kedua ada mengumpulkan peralatan sesuai jenisnya. Yang dimana pas kita observasi itu alat-alat atau peralatan itu sangat berantakan sekali dan jauh dari jangkauan. Kemudian yang ketiga ada mengatur jam kerja sesuai standar ergonomi, yang dimana kita ketahui di bengkel Ratuban ini si mekanik kerja dari jam 7 sampai 9 malam, yang kemungkinan sampai 12 jam. Kemudian yang terakhir ada menaruh peralatan dekat dengan mekanik supaya mudah dijangkau. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi kami pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.